mau melakukan proses akulturasi budaya apapun, Budaya apapun. mau bekerja sama dengan ajaran agama apapun, Oke. nilai-nilai Kristus itu tidak bisa dikompromi. Shalom semuanya, kembali lagi bersama kami di Podnuts, podcast tentang Nats Firman Tuhan yang kita akan membahas tentang firman-firman Tuhan yang menarik untuk kita bahas. Dan hari ini kita akan membahas tentang relevansi tradisi budaya dalam konteks kekristenan masa kini. Dan bersama dengan kami ada narasumber yang luar biasa. Selamat datang Kak Antes. Ya, Apa ada kabar nih? Kak Antes atau yang bisa kita bilang namanya adalah Dr. Andi Sulistiadi. Kalau biasa di kami di gereja biasanya manggilnya Kak Antes, Atau Kang Antes. Kang Antes. Iya. Tapi di media sosial biasanya terkenalnya dengan Antesians. Antesia. Jadi- Itu dia. Jadi boleh kali Kak sedikit perkenalan, mungkin gimana kesibukan hari ini, bagaimana kegiatannya, apa aja sih selama ini kegiatannya, boleh? Iya. Oke. First of all, hatur nuhun. Hatur Udah nuhun. ditanyakan kabarnya. Apa kabar juga semuanya ini? Puji Tuhan baik. Oke, aku Antesians atau dikenal juga di dunia akademik Dr. Andi Sulistiadi SEMM. Scope edukasi aku lebih ke etnik, kemudian pendidikan juga. Pendidikan. Dan etnik itu berbicara tentang budaya berarti ya. Iya. Pendidikan dan spiritual kesenian. Oh, Art spiritual juga. kesenian. Wow. Jadi kesenian-kesenian yang berhubungan dengan spiritual. Spiritual ya. Nah, contohnya seperti worship leader kayak gitu. Oke. Kalau misalnya di budaya adat istiadat ya nembang-nembang, mantra gitu. Nah, disertasi aku waktu itu tentang budaya juga. Oh, budaya juga nih Kak Dan ya. aku menggali tentang kepala suku Baduy. Kepala suku. Kepala suku Baduy. adatnya ya. Langsung nih. Jadi bukan jaro-jaronya bukan, tapi kepala suku adat. Jadi di sana tuh ada 3 kepala suku adat. Gitu ya. Mendiami 3 area Baduy dalam. Baduy dalam. Yang which is itu aksesnya susah sekali waktu itu. Dan atas izin Tuhan Yesus saya bisa masuk ke sana, puji Tuhan. Dan akhirnya selama kurang lebih dari 2021 sampai dengan 2023 rampunglah disertasi itu. Jadi selama nyusun disertasi itu ada di Baduy nih berarti nih. Ada di Baduy, ya di Baduy dalam. Jadi aksesnya itu awalnya di Baduy luar. Jadi berkenalan dulu dengan warga Baduy luar, and then ya karena saya perlu ke Baduy dalam, jadi aku cari yang keluarganya masih di Baduy dalam nih, gitu kan. Ternyata dapat. Namanya Kang Asmin. Kang Waktu itu. Asmin. Udah, saya cerita, maksud saya tujuan saya mau apa, terus dia bilang, oh tujuannya jangan penelitian, bilang aja saudara saya, dibilang gitu. Ya udah, akhirnya selama 1 bulan full saya itu. menjadi saudara dulu nih, jadi saudaranya beliau nih di rumahnya gitu ya, belajar bahasanya, belajar cara tradisi mencari mata pencariannya mereka, pokoknya semuanya kehidupannya tuh. mereka selama 1 bulan waktu itu 1 bulan di sana. Ini belum masuk ke Baduy dalamnya ya, masih di Baduy luarnya. Dah sekalian penelitian di situ. Dan setelah 1 bulan break dulu waktu itu selama 3 bulan, and then kembali lagi baru masuk ke Baduy dalam. Oke. Jadi benar-benar ngerasain kehidupan di sana ya. Itu sebagai warga Baduy luar, bukan sebagai Antes yang penelitian waktu itu. Jadi warga Baduy dalam waktu itu taunya saya ini adalah warga Baduy luar gitu. Oke. Jadi betul-betul saya bertani di sana gitu ya. Dalam etnografi ini disebutnya sebagai participatory. Penelitinya disebutnya partisipatori. Jadi betul-betul dia berpartisipasi sebagai warga di sana gitu. Dan itu menarik sekali. Karena kenapa? Karena ternyata
Saya menemukan sesuatu yang unik. Apa tuh yang unik tuh, Yang Kak? uniknya adalah, apa sih bayangan kalian ketika mendengar Baduy gitu? Gua kali ya. Apa tuh? Kalau gue sih yang gue bayangin ceweknya cakep-cakep sih. Nah, itu udah pasti. Iya, memang. Itu udah pasti. Jawa Baduy katanya cantik-cantik ya. Cantik. Ya cowoknya juga ganteng-ganteng lah Kayak kayak ganteng-ganteng, gitu. iya. Kalau lu gimana? Bayangan lu? Kehidupan kayak di hutan-hutan gitu loh, kayak survival, bertahan hidup gitu. Survival mode ya. Iya, survival mode. Dan kebanyakan orang mengira bahwa Baduy itu dark, Iya. penuh dengan mistis. Sinkretisme. Terus sepertinya kalau misalnya udah di Baduy dalam kayaknya nggak bisa keluar lagi gitu kan. Ya banyak itu kayak begitu tuh. Kebanyakan orang berpikir seperti itu, ternyata tidak. Gimana tuh, Kak? Ketika sampai di sana dari Baduy luar aja ya kita mulai, mereka itu memiliki karakteristik simplicity, kesederhanaan, dan kemudian memiliki tanggung jawab untuk melindungi tamu. Melindungi tamu. Justru. Jadi siapapun yang datang ke sana, yang dikehendaki dalam arti yang dapat izin ya, itu harus dilindungi. Benar-benar dijaga ya. Dijaga dan tidak boleh, dijaganya itu dijaga tidak boleh melanggar aturan. Dan tidak boleh sengsara juga kitanya gitu Ya, di sana. iya, Jadi makanannya juga tersedia dan sebagainya. Jadi mereka benar-benar welcome ya, selama kita juga punya niatnya baik. Niat baik. Dan yang menariknya adalah ketika mengabarkan kabar baik tentang Injil gitu ya. Awalnya saya sih nggak ragu-ragu, saya yakin banget, tapi bodo amat mau didengar apa enggak gitu. Tapi ternyata nyatanya mereka malah mendengarkan. Welcome ya. Kenapa coba? Kenapa itu, Kak? Karena mereka mengaku bahwa mereka tuh titisan Nabi Adam. Oh, jadi mereka punya pandangan kalau mereka itu titisan langsung Nabi Adam. Bukan cuma pandangan, tapi keyakinan mereka. Mereka kan Sunda Wiwitan ya. Sunda Wiwitan, betul. Sunda Wiwitan itu titik itu apa ya? Titik awalnya manusia lahir di situ. Nabi Adam tuh lahir di situ. Mereka beranggapan Nabi Adam dari suku Bugis. Baduy. Oh, kubu. Baduy. Kita Baduy ya, sama-sama Baduy. ya. Nah, jadi ketika saya berbicara tentang Tuhan Yesus gitu ya, tentang Kristus, nyambung nih. Nyambung. Karena saya mengawalinya dari Nabi Adam Nabi aja Adam. gitu kan. Nah, ini Gitu. menarik nih, Bro. Ya. Kan kalau yang Kak Antes lakukan kalau dalam ilmu teologi itu kan kita kenal dengan yang namanya kontekstualisasi ya. Betul, kontekstualisasi. Nah, karena kan kebetulan nih tema kita ini tentang budaya nih. Ya kan? Dan aku pun sadar bahwa ketika kita sedang berusaha mengkontekstualisasikan suatu kebudayaan, ya dalam hal ini dalam teologi Kristen, kan kita nggak bisa sembarangan nih kayak memilih ideologinya mereka, pahamnya dia, atau tokoh-tokohnya mereka yang kita tipologikan dengan kekristenan. Nah, bagaimana Kak Antes pada akhirnya, karena kan pasti pemahaman Baduy tadi ya, Baduy itu kan pasti banyak, mereka punya paham tentang leluhur, tentang apa namanya spiritualisme kan banyak. Bagaimana sampai akhirnya Kak Antes tuh bisa, saya mau menggunakan paham mereka yang beranggapan bahwa mereka ini adalah titisan Nabi Adam. Apakah ada suatu analisis khusus atau perbandingan khusus sampai akhirnya saya akan menggunakan pemahaman ini, saya akan menggunakan tokoh ini yang dipercaya oleh mereka untuk menyebarkan teologi atau menyebarkan kabar baik itu tadi, atau membawa agama ke dalam kebudayaan tersebut. Ya. Sebenarnya kan ini ya, selama yang kita hadapi ini adalah manusia. Konteksnya manusia ya. Pokoknya selama yang kita hadapi manusia, akhirnya saya berkesimpulan seperti ini. Selama yang kita hadapi ini adalah manusia dan bisa berinteraksi. Ya, walaupun misalnya bahasanya kita tidak mengerti, tapi kita masih tetap bisa berkomunikasi secara manusiawi gitu kan ya. Artinya ini ada sesuatu gelombang yang sama nih. Karena kenapa? Dia manusia ciptaan Tuhan juga kan. Betul. God design them juga gitu kan. Betul. Seperti Tuhan mendesain aku juga gitu kan. Betul. Bedanya adalah saya lebih dulu ditemukan oleh Tuhan Yesus. Mereka belum gitu kan. Nah,
yang menjadi kelebihan kita, termasuk saya di waktu itu, kan ini tanya konteksnya apa gitu ya, bahwa ketika saya melihat secara gesture, secara ini aku bicara tentang bahasa, dalam kebudayaan itu ada 7 unsur kebudayaan. Ada bahasa, ada kepercayaan atau religi, kemudian ada mata pencarian, ada pendidikan, kemudian ada sistem pemerintahan, organisasi, dan apa ya satu lagi ya, peralatan apa, karya seni. Karya seni. Ya itu hampir lupa saya. Taruh nyontek dulu ya, betul, karya seni. Nah, yang saya dapat hikmat waktu itu adalah pendekatan dengan unsur kebudayaan yang pertama, yaitu bahasa. Bahasa. Jadi betul-betul saya belajar bahasanya dulu, supaya nggak kalau misalnya ke sana, Tuhan Yesus nggak begitu gitu loh. Jadi benar-benar pakai bahasa Sunda gitu kan. Saya belajar bahasa Sunda, aksennya Banten gitu kan ya. Jadi berbicaralah kami di situ. Makanya di situ ketahuan bahwa ternyata the hot button mereka, ya, which is konteksnya tadi itu adalah saya bisa mulai dari cerita tentang Nabi Adam. Gitu. Kalau saya cerita dari salib, they don't understand. Karena mereka nggak ngerti. Beda pemahaman ya, apa itu salib, apa ini segala Kenapa macam. mereka berbeda pemahaman? Karena mereka tidak mengalami itu. Tidak mengenal ya. Jadi ini di dunia pendidikan juga ya, ketika saya mengajarkan kepada mahasiswa atau anak-anak apalagi PAUD gitu ya, kita harus mulainya dari apa yang mereka alami dulu. Oke. Gitu. Misalnya kayak ini, belajar warna deh gitu. Warna merah. Barang apa sih yang lu punya di rumah warna merah? Banyak. Salah satu. Topi. Keren. Ya kan dia cerita tentang topinya, topi merahnya dia untuk belajar tentang warna merah. Nah, begitupun ketika saya bertemu dengan orang Madu ini, gitu kan. Ketika saya ingin berbicara tentang Tuhan Yesus, dan ketika keluar dari mulut mereka sendiri bahwa mereka ada titisan Nabi Adam, saya awali dari apa yang mereka alami, yang mereka tahu. Udah Nabi Adam, sudah selesai. Gitu. Mulai dari situ. Bahwa dari situ lo akan mulai tercipta flow yang akan terus berkaitan demi berkaitan ya. Bilang aja, saya juga awalnya Nabi Adam, tapi boleh nggak saya minta izin dulu, saya cerita dari sisi kepercayaan saya gitu. Oke. Dia oke, ya sudah saya cerita, selesai gitu kan, tanpa harus dipaksa gitu kan. Karena yang kedua berarti tadi kan berbicara tentang bahasanya gitu. Yang kedua, we need to listen, mendengarkan mereka. Ya, siapapun itu. Kan selama konteksnya manusia gitu ya, yang kita hadapi manusia. Yang pertama bahasa, yang kedua kita harus saling mendengar gitu kan, saling memahami. Akhirnya kita saling memahami, betul, karena kita saling mendengar gitu. Jadi ketika kita berbicara tentang konteks budaya dan ajaran apapun, religi apapun, termasuk Kristen, awali dengan pengalaman mereka. Apa yang mereka alami, gitu. Apa yang menjadi latar belakang permasalahan mereka lah istilahnya kalau di ilmiah banget gitu ya. Di penelitian gitu kan ya. Itu maksud latar belakang masalah itu. Jadi apa yang ingin mereka ungkapkan itu pengalaman mereka kan, gitu. Jadi kita berawal dari situ. So, pendapatku tentang kontekstual terhadap budaya, antara budaya dan teologi atau kekristenan itu ya, bahwa kita bisa menggunakan 7 unsur budaya tadi untuk memulai. Dan yang paling dasar adalah pertama bahasa dan mendengar. You need to speak in their language. Kalau kita belum pernah, mereka nggak ngerti bahasa kita gitu kan. Betul. Ya, karena kan salah satu contoh juga No Manson kan, salah satu penginjil That's interesting. Di Tanah Batak. Betul. Apa yang dia pelajari pertama kali adalah bahasa. Betul. Bahasa. Setelah dia mempelajari bahasa, justru dia
mendekatkan dirinya kepada tetua, Betul. gitu loh. Ketika tetua itu oke, maka seluruh masyarakat desa tersebut dia akan mengikuti apa yang kata ketua Akan tersebut. oke. Akan oke. Justru makanya inilah yang menjadi harusnya kontekstualisasi yang menarik bagi kita, karena pada dasarnya sebenarnya bisa sebenarnya dilakukan oleh banyak orang-orang percaya, tapi kan pertanyaannya mau atau enggak. Oke, Betul betul. kan? Nah, itu dia. Ya kan? Tapi kan seringkali gini, Kantes, banyak sekali pertentangan-pertentangan justru antara tradisi atau budaya, bahasa dan segala macam dengan firman Tuhan, ya kan? Misalkan waktu itu saya pernah tuh di kampus zaman S1 tuh, Zra, ada orang nggak terima karena ulosnya dibakar. Gitu kan, ini di adat Batak tuh ulosnya dibakar karena ulos tuh gini. Tapi menurut orang yang ngomong bakar aja itu ulos, ini tuh nggak sesuai firman Tuhan. Nah, gimana tuh menurut Kantes? Ya, itu dia yang tadi aku bilang ya, bahwa we cannot force our prinsip Kita nggak bisa memaksa prinsip kita ke dalam to them. mereka. Begitupun mereka nggak bisa dong memaksakan prinsip mereka ke kita, ya kan? Apa dong harus yang kita buat? Saling mendengar dulu gitu. Kita saling memahami dulu. Ulos tuh kayak gimana sih tradisinya? Adatnya tuh seperti apa sih? Pakem-pakemnya tuh seperti apa sih? Kan tradisi itu berhubungan dengan pakem-pakem, ya kan? Iya. Nggak boleh melenceng dari pakem-pakem yang ada. Nggak boleh melenceng dari norma-norma yang ada. Harus dilakukan sesuai dengan tata adat yang ada gitu kan. Contohnya tadi Baduy gitu lah ya. Ada yang namanya pikukuh. Apa tuh pikukuh? Pikukuh itu adalah semacam ideologi orang Baduy. Ideologi orang Baduy. Pikukuh itu adalah ideologi orang Baduy, di mana mereka bisa bertahan dengan alamnya, dengan culture-nya sampai dengan saat ini, karena mereka mempertahankan pikukuh tersebut. Nah, pikukuh itu salah satunya adalah larangan ayah di darat dicai. Peraturan itu ada di sungai dan di daratan. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan tata aturan yang ada di sungai, yang ada di daratan, you need to obey. Kamu harus patuhi. Balik lagi ke ulos tadi. Ya. Kenapa sampai warga Batak itu marah kalau ulosnya dibakar? Of course. Karena ada pakem yang dilanggar. Supposed to be tidak dibakar gitu kan? Iya. Gitu loh. Nah, ada lagi nih. Lojor tebenang dipotong. Apa tuh? Pondok tebenang ditambah. Apa tuh? Kayu yang panjang itu nggak boleh dipotong. Kayu yang panjang nggak boleh dipotong. Pohon gitu ya, pohon gitu. Itu nggak boleh sembarang dipotong, nggak boleh. Kalau yang pendek itu nggak boleh ditambahin, disambung-sambung sampai panjang, itu nggak boleh. Jadi harus apa adanya begitu. Itu untuk warga Baduy. Kalau misalnya saya melakukan hal pelanggaran, misalnya kayak, oke, saya mau bikin jangan rumah deh, rumah terlalu besar kali ya. Pondok lah. Pondok terlalu besar juga. Ini aja. Tongkat. Oke. Tongkat ya, tongkat nih. Saya harus ambil tongkat itu sesuai dengan kebutuhan saya, sesuai dengan tinggi badan saya, sesuai dengan pohon yang tingginya sama dengan saya. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Seperti firman Tuhan kan? Iya. Firman itu tidak boleh ditambahkan, tidak boleh dikurangi. Karena kenapa? Karena kalau dilakukan akan mendapat malapetaka. Itu di Wahyu. Amen to that. Mirip. Nah, ini kontekstual. Jadi ada nilai-nilai Christianity dan nilai-nilai tradisi yang bisa kita selaraskan, tapi ada juga nilai-nilai Christianity dan nilai-nilai adat atau tradisi yang dibenturkan pun nggak boleh gitu. Tapi harus diselaraskan. Bukan diselaraskan, justru dihindari. Oke. Dihindari. Contohnya apa? Contohnya apa? Apa nih? Pernah tahu ini nggak? Hai kamu
datang tak diundang. Wayang. Jelangkung. Nah, Jelangkung. jelangkung. Oke. Menurut kalian gimana jelangkung? Kan memanggil roh tuh, arwah ya kan? Arwah. Diundang masuk ke dalam satu satu wadah. apa namanya Kayak boneka gitu lah, boneka atau alat lah gitu lah ya. Dari sisi Alkitab bagaimana? Tidak boleh pasti. Kenapa tidak boleh? Giliran gue yang nanya sekarang. Karena itu kan jatuhnya kan kayak pemanggilan awal, sedangkan di dalam penyembahan Samuel ya, yang bagaimana Saul memanggil roh arwahnya Samuel. Ya, Saul kan minta tolong sama si siapa tuh dukun-dukun gitulah, gue nggak ngerti lah pokoknya. Intinya dia minta tolong tuh sama dukun itu, panggilin arwah Samuel. Dan muncul tuh arwah Samuel. Tapi sebenarnya kan yang kita yakini dan yang kita lihat sebenarnya itu kan bukan arwah Samuel sebenarnya. Yang gue percaya ketika gue baca Alkitab malah justru itu yang datang itu adalah roh jahat atau setan yang membuat bagaimana caranya tubuh muka itu menyerupai Samuel. Nah makanya itu justru ditentang kalau kita bahasanya memanggil arwah gitu. Ya. Dan di hukum Taurat kan juga yang terkait itu juga jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun dan atau jangan ada Allah lain. Itu kan berarti orang kan kalau konteksnya memanggil arwah pasti kan memohon bantuan, meminta berkah, meminta pelindungan, yang mana itu sudah menjadi dualisme dalam ketuhanan gitu kan. Sehingga pada akhirnya dilarang kalau menurut aku. Menurut Ades gimana tuh? Tapi salah satu contoh juga kayak pawang hujan pun juga begitu loh. Iya. Gimana caranya supaya nggak ada hujan nih? Karena kan pada akhirnya kan mengakui bahwa roh itu punya kapasitas yang setara dan sejajar dengan Tuhan, yang mana bisa mengubah nasib, menentukan alam. Dan itu kan jelas sudah, kalau bahasa Alkitab kan menduakan Tuhan ya. Ini pandangan anak teologi banget nih. Tapi nggak apa-apa, that's good. Iya. Masalahnya kan harus dihindari. Nah kalau dihindari berarti tradisi itu lama kelamaan akan mati, hilang. So masalahnya di situ, ya kan? Betul. Masalahnya ketika terjadi akulturasi religi, itu adalah kenapa sampai sekarang kita lihat ya bahwa kok sekarang jarang sih wanita Indonesia berkebaya, bersanggul gitu kan ya? Berkebaya kayak. Udah nggak ada lagi kecuali kalau ada hari Kartini gitu, kalau kondangan gitu kan. Nah lama-lama kan berarti itu akan tergeser gitu kan. Dengan kebudayaan yang baru. Masalahnya begitu. Nah itu apa solusinya untuk tradisi ini, untuk budaya ini? Untuk budaya ini adalah perilaku atau behavior yang dilakukan berkali-kali sampai akhirnya menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi kebudayaan gitu kan ya. Nah tradisi yang ini harus dibedakan juga ya. Tradisi itu adalah bagaimana dalam sebuah kebudayaan nilai-nilai tersebut dijalankan. Value-nya ya. Nilai-nilainya. Misalnya kayak jelangkung tadi gitu kan. Itu kan nilai-nilainya untuk apa sih? Jelangkung tuh sebenarnya untuk memanggil awal tujuannya untuk apa sih dulunya? Kalau kita kan taunya sebatas dari film kalau sekarang gitu kan. Iya. Kalau dulu kan enggak, memang bener-bener I miss my mom. I miss my grandma. Gitu loh. Mungkin rindu awalnya gitu kan, atau gue disakiti sama orang ini nih, nenek gue nih sakti nih, gue panggil nenek gue yang sakti yang sudah meninggal. Bisa jadi begitu tujuannya barangkali gitu ya. Nah artinya di sini kalau kita bilang bahwa ini harus ditinggalkan atau tidak tergantung dari nilai tadi, bukan nilainya justru, tapi penggunaan fungsinya buat apa? Fungsinya untuk apa ya? Contohnya kayak tenun ini. Kalau kita mau kaitkan dengan sinkretisme, kalau di Batak kan, kalau misalnya ulos diisi-isi, dibaca-baca mantra. Kenapa sampai dibaca-baca mantra? Karena memang tujuannya adalah untuk upacara adat. Betul. Tapi selain itu juga kan ulos kan pada zaman itu untuk menimbulkan warna. Kan kalau kita terkenal Batak itu warna merah ya. Itu kan terbuat dari darah manusia. Awalnya.
pada zaman dulu ya. Tapi kan sekarang sudah enggak. Itulah yang membuat kenapa banyak orang atau banyak hamba Tuhan yang justru anti lah sama ulos. Karena apa? Karena dari zaman awalnya terbentuknya ulos itu sudah satu nggak sesuai firman Tuhan, bahasanya menggunakan darah manusia. Ya. Kedua, mengundang atau mendoakan ulos tersebut supaya dalam upacara adat tuh biar bisa inilah gitu loh. Nah, itu gimana kira-kira? Ya kan? Berarti di sini permasalahannya adalah masalah fungsinya. Ya. Fungsi ya. Ya kan? Ulos yang saya pakai atau Jelangkung tadi. Jelangkung tadi dipakai dalam sebuah film berbeda dengan jelangkung yang dipakai ketika di masa tradisi tadi, gitu kan? Begitupun dengan ulos ketika diwarnai pakai darah manusia dan sebagainya. Tapi sekarang karena teknologi warna sudah kaya gitu kan ya, sudah tidak lagi sesuatu yang dilarang secara Kristen ya, kalau kita ngomong Kristen ya. Jadi ya sah-sah aja pakai ulos gitu kan. Betul. Akhirnya gitu. Karena kenapa? Ini kita bicara tentang unsur kebudayaan yang namanya karya seni. Oke. Karya seni. Namanya budaya itu bisa dalam bentuknya karya seni. Dan karya seni ini adalah wadah ekspresi dari etnis ya. Yang tadi kita ngomongin tentang jelangkung gitu ya, itu kan alat aja sebetulnya kan, untuk mengekspresikan siapa yang pakai alat itu, etnis apa yang menggunakan itu. Kalau misalnya alat itu dipakai secara tradisi sesuai kegelapan tadi itu, ya jadilah begitu. Ya, betul. Tapi kalau misalnya dipakainya hanya sebatas karya seni atau memorial ya, pameran, misalnya untuk performing art aja, bahwa ini jelangkung fungsinya untuk ini, workshop, tapi tanpa ada tujuan untuk memanggil arwahnya, seperti yang dilakukan jelangkung, apakah si alatnya itu akan bermasalah? Tidak. Begitupun dengan kain ulos. Oke. Betul. Jadi di sini permasalahannya bukan di karya seninya, bukan di alatnya, bukan di badan manusianya, tapi the purpose, nilai tadi, tujuannya, penggunaannya menggunakan nilai-nilai apa. Oke. Kalau digunakan dengan nilai-nilai Alkitab, apakah menjadi masalah? Let's say jelangkung kita pakai nilai-nilai Alkitabiah. Menceritakan tentang tadi cerita Alkitab apa? Saul pakai jelangkung. Iya. Bisa dong? Bisa. Bisa dong? Dengan melihat nilai seni dan ketika kita penginjilannya ke Jogja gitu ya. Orang-orang belum kenal Tuhan Yesus, terus kita cerita tentang cerita Alkitab tadi, salah satunya adalah pakai jelangkung misalnya kayak gitu, atau wayang misalnya kayak gitu. Oke, paham. Sebenarnya pada akhirnya kan berarti fungsinya dan nilai-nilai yang diberikan, yang ditanam apa. Karena pensil, kalau misalnya kita undang roh jahat di dalam pensil itu, bisa pasti sangat bisa menjadi sesuatu yang sinkritis. Ya, bukan biblical jadinya gitu kan. Jadi melenceng ya. Jadi melenceng, orang pensil untuk menulis kok. Iya gitu kan? Betul. Terus tiba-tiba sekarang kita isi lagi di situ kan. Supaya apa? Kalau misalnya aku pakai pensil ini, dia naksir sama gua misalnya kayak gitu. Bisa jadi begitu kan? Betul. Berarti Kak, itu yang salah. Berarti Kak, kalau bisa aku simpulkan adalah kita sebagai orang beragama secara umum atau orang Kristen secara khusus, orang yang berteologi, yang berusaha merelevansikan merelevansikan kebudayaan atau tradisi, alih-alih bersikap fanatis dan istilahnya arogan, kan cenderungan pada akhirnya orang yang terlalu hanya melihat sisi teologis dan agama akan menjadi arogan. Kayak yang tadi Daniel bilang, bakar, gak boleh, dilarang. Sampai akhirnya
melupakan nilai-nilai kebudayaan, tapi alih-alih seperti itu kita berusaha mencoba bukan berkompromi, bertoleransi dan memahami nilai-nilai tersebut, karena di balik nilai-nilai tersebut ketika kita tadi mengganti fungsinya itu bisa menjadi justru alat yang mempermudah memperkenalkan nilai-nilai agama ke dalam kebudayaan tersebut. Oke, sorry aku interrupt dulu, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kak. Tadi yang masalah dibakar dan Hah? sebagainya, kalau memang sudah diisi roh jahat, ya bakar. Betul. Kalau memang Nggak boleh disimpan lagi. Ya. Itu udah ya dan amin gitu loh. Karena kenapa? Itu sudah ada isinya gitu kan istilahnya. Sudah nilai-nilainya bukan nilai-nilai dari Kristus gitu kan. Jadi kalau misalnya diyakini bahwa itu adalah roh-roh jahat yang ada di dalamnya, ya bakar, tangking dan sebagainya. Kalau bisa jangan pergunakan lagi gitu kan. Jangan pergunakan lagi. Tapi untuk sesuatu yang belum diisi, wayang baru, kain tenun baru, kain ulos baru gitu ya. Ya kita isinya dengan firman Tuhan di situ. Jangan harus dibakar. Jatuhnya sebenarnya kan kayak jimat. Jimat itu kan kalau ada orang yang pakai jimat tuh gimana cara lepasnya? Bakar. Iya. Supaya dia bisa lepas. Karena kan Kak, ini pada akhirnya kan keseringannya nih, sebelum dia melihat entah itu sudah diisi atau belum, entah itu baru atau belum, cenderungnya orang yang sudah langsung fanatis, dia nggak ada cerita tuh. Oh ini apapun yang berhubungan dengan budaya, oh ini pasti setan nih, oh ini pasti penyembahan berhala nih, oh ini pasti nggak melenceng nih dengan ajaran-ajaran agama, ini udah bakar lah, tolak lah segala macam. Nah kan kecenderungannya kan seperti itu. Dan berarti ini jadi suatu pelajaran ketika kita berusaha merelevansikan kebudayaan kepada teologi atau kepada agama, kita mesti menjadi orang yang bijak. Dengan tidak dengan makanya kita aku sepakat dengan istilah bahwa fanatisme justru membawa kita kepada kehancuran. Tapi toleransi justru akan membawa kedamaian. Toleransi yang bukan berkompromi kayak tadi. Tetap apa sesuatu yang sudah dikaitkan dengan penyembahan kecuali kepada Tuhan, itu mesti disingkirkan. Tapi selagi itu belum, tetap itu menjadi wajah identitas masa lalu yang dapat kita pakai, dapat kita gunakan juga untuk pada akhirnya memperkenalkan kepada orang-orang budaya yang belum kenal agama. Oleh sebab itulah ini akan menjadi jembatan yang mempermudah bagaimana kita dapat mengajarkan nilai-nilai religius kepada orang-orang yang berbudaya tadi. Kayak Baduy Dalam. Ini agak mengganggu sih. Baru saya tersirat ya gitu ya. Masalah fanatisme. Gimana tuh Kak? Fanatisme ini kan sebenarnya ya kita bisa lihat dari sisi positif, lihat dari sisi negatif. Yang tadi diutarakan kan sisi negatifnya ya. Kalau sisi positifnya kayak gini. Bagaimana seorang kepala suku Baduy bisa mempertahankan seluruh komunitas Baduy selama berabad-abad dengan budayanya dan dengan nilai-nilai yang ada, dengan alamnya juga yang ikut lestari gitu ya. Iya. Justru dengan fanatismenya mereka. Tapi setelah aku cek lagi di sini, ya mereka memang fanatik, kesannya ya seperti fanatik. Tapi fanatiknya di sini bukan fanatik yang membenci, bukan yang sembrono juga ya. Kan? Tetap radikal. Karena kenapa? Karena terbukti mereka menolak kok, gitu kan? Listrik nolak, gitu kan? Teknologi juga nggak boleh, handphone nggak boleh, gitu kan? Jalanan mau diaspal juga nggak boleh, gitu kan? Mereka menolak. Kurang radikal apa mereka gitu kan? Selama berabad-abad, gitu kan? Tapi mereka tidak istilahnya tidak merugikan pihak luar. Kefanatikannya mereka. Paham nggak di sini? Berbeda dengan yang tadi kan? Kalau yang tadi tuh, pokoknya saya berasumsi, entah itu asumsi atau iman gitu ya. Ini harus dibakar, ini dan sebagainya gitu kan. But kita tidak memikirkan bahwa ini akan menyakiti si pemilik adat ini. Betul. Nah, ketika kita melihat kepala suku Baduy ini, mereka justru membentengi diri. Kefanatikan mereka tuh untuk membentengi diri, bukan untuk menyerang, gitu.
tapi untuk melindungi supaya idealismenya mereka, iman mereka terhadap nilai-nilai tradisi itu tidak tercemar oleh modernisasi atau apapun, gitu kan. Makanya tak heran sampai detik ini mereka bisa bertahan kebudayaan dan keasliannya gitu. Jadi artinya begini, menghadapi orang yang fanatik seperti itu, sebenarnya kefanatikan itu sangat diperlukan, apalagi sebagai kita orang-orang memiliki nilai-nilai Kristus ya. Karena kenapa? Kita nggak boleh kompromi kan? Betul nggak sih? Betul. Kita nggak boleh kompromi. We cannot compromise. Tuhan Yesus pun tidak kompromi. Dia mau mati disalibkan untuk menyelamatkan kita. Ya dan amin. Tanpa babi bu gitu kan istilahnya. Akan tetapi, lihat Tuhan Yesus apa yang dia lakukan dengan kefanatikannya dia. Dia melihat kita. Betul. Dia Itu. menyentuh. Dia melihat, bukan melihat dirinya bahwa yang benar nih gue nih, bukan begitu. Tidak merasa paling benar ya. Tapi saya ini melakukan ini untuk menyelamatkan kalian, gitu loh. Oke. Bukan untuk menyerang musuh, tapi untuk menyelamatkan kalian. Oke. Nah, kefanatikan terhadap nilai-nilai kebenaran itu yang diperlukan. Itu yang dewasa ini ya untuk Oke. kita sebagai orang Kristen, supaya tidak berkompromi gitu. Berarti pada akhirnya adalah suatu fanatisme yang kalau dalam konteks kekristenan adalah fanatisme yang dibalut dalam kasih dan kebijaksanaan. Exactly. Oke. Secara bahasa ininya begitu ya. Mungkin secara awamnya adalah saya tetap dengan pendirian gua. Oke, tetap dengan pendirian. Dan saya respect sama kamu. Dan respect, menghargai. Selesai. Oke. Udah gitu. Menarik. But please you respect juga sama gua gitu istilahnya. Kayak gitu. Jadi kefanatikan yang seperti itu yang aku lihat ya di yang selaras antara Tuhan Yesus dan kepala suku Baduy. Oke. Kalau kita bicara tentang kefanatikan. Oke. Ini salah satu alignment antara budaya dan Christianity juga kan gitu ya. Betul. Tapi menarik. Tadi kan sempat pembahasan tentang 7 unsur budaya tuh ya, Kak. Ya. Bagaimana dengan cara kita berkontekstualisasi dengan orang-orang yang bahasanya punya genre-genre punk? Kan saya dulu punya teman, dia punya pemikiran kayak gini. Punk itu yang kayak gimana sih? Yang rambutnya jabri, hitam, tengkorak, tato lah gitu. Nah, teman saya tuh punya pemikiran gini. Ini diskusi saya dengan teman saya juga sih. Kayak rambut dicat. Iya. Kalau gua mau pelayanan ke orang-orang punk, kayaknya gua harus tato deh. Gua harus tindik deh. Gua harus ngikutin mereka deh. Sedangkan Alkitab sebenarnya kan melarang hal itu. Ya kan? Tetapi tadi yang Kakak jelaskan bahwa untuk kita bisa berkontekstualisasi harus menggunakan 7 unsur budaya tersebut. Bahasa, seni, dan segala macamnya. Nah, itu menurut Kakak gimana tuh? Karena kan ini pasti ada perbedaan. Tapi beneran dilarang nggak sih? Beneran. Ada, tidak secara. Soalnya tato kan nggak ada. Tidak secara implisit ya. Oke. Pernah paham. Soal tadi sedikit ya intermezzo. Iya. Soal tato ada yang bilang sebenarnya bukan tato yang dilarang, tapi prakteknya di masa itu kan penyembah berhala dia menggores kulitnya sehingga mengeluarkan darah sebagai bentuk askese, siksa diri untuk membuat ibaratnya kayak ini episode baru lah. Iya, gitu. Ya, tapi menarik karena walaupun itu bertentangan ya. Karena ini kan hanya diskusi aja aku antara temanku. Aku pun tidak membenarkan apa yang dia bilang gitu loh. Tetapi gimana kalau menurut Anda sendiri? Atau kan budaya juga tuh. Kayak gini ya. Kalau Tuhan itu kan bisa apa aja ya. Kayak Tuhan bisa menjadi manusia gitu kan. Tapi kalau kita kan nggak bisa jadi apa-apa ya. Kita bisa jadi manusia aja. Terbatas. Artinya apa yang kita bicarakan ini konteksnya sebagai kita manusia. Ya, bukan Yesus Kristus. Kita tidak berbicara bahwa Allah menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Kita tidak berbicara itu. Tapi yang kita bicarakan adalah ketika kita mau menyelamatkan
let's say orang-orang punk gitu ya, apakah kita perlu berdandan punk juga dan sebagainya? Menurut saya tergantung dari tujuan kita. Kalau aku pribadi, aku punya identitas. Kakak punya identitas sendiri, ya kan? Makanya ini rambutnya begini, ini kacamatanya begini, gua begini gitu kan. Saya sebagai WL di gereja, yang lain pakai jas, saya pakai begini. Iya, aku juga pernah lihat tuh. Jadi masalah nggak? Untuk seorang tertentu Pak jadi masalah. Untuk Beberapa kalangan mungkin biasa-biasa aja, gitu kan? Kenapa seperti itu? Karena ini masalah perspektif, masalah sudut pandang, masalah nilai-nilai yang dia bawa, yang dia pegang, yang dia dapat, yang dia pegang, tradisi latar belakang mereka apa. Nah, ketika kita mau menyelamatkan, let's say orang punk itu, kalau memang kita mau dengan sepenuh hati menjadi bagian dari mereka, sampai kita mau berdandan seperti mereka ya nggak masalah juga. Nggak jadi masalah. Bagaimana tekniknya sebenarnya nggak masalah. Ya kalau misalnya tato jadi masalah ya nggak usah dilakukan gitu kan. Tapi kalau hemat aku sih beropininya lebih ya tadi bahwa kita punya identitas masing-masing. Kita bisa kok menjangkau siapapun dengan identitas kita. Yang pasti identitas kita sebagai anak Kristus ya kan. Jadi kalaupun saya datang kepada orang yang punk dengan menggunakan kain tenun, I can do that. Why? Karena Tuhan Yesus yang akan membackup saya. Seperti Daud menghadapi Goliat. Apakah dia perlu pakai baju apa itu namanya, ketopong apalah kayak gitu-gitu? Nggak perlu. Dia nggak mau kan? Nggak mau. Karena kenapa? Identitas dia bukan itu. Identitas dia sebagai gembala waktu itu kan. Ya, aku datang aja pokoknya ke situ. Yang gua tahu batu, yang gua tahu slinger, ketepel. Dia mau ngolok-ngolok gua, I don't care. Yang penting gua nggak suka dia mau ngolok-ngolok Allah gua. Udah selesai, tujuannya itu. Begitupun dengan kita. Kepada orang pang ini, aku datang ke sana sebagai genuine, apa adanya saya. Itu akan lebih diterima sama mereka. Karena kenapa? Mereka pun pasti ingin diterima apa adanya. Gitu. Instead of kita dandan menyamar gitu ya, dan ujung-ujungnya ketahuan juga gitu kan. Karena kita identitasnya bukan itu. Mendingan kita ketahuannya sebagai siapa kita aja gitu. Tapi kalau untuk awal-awal supaya kita diterima, boleh gak kita seperti itu? Ya contohnya seperti apa yang saya lakukan di Baduy kan. Kenapa saya pakai sistem partisipatori sampai harus menjadi warga sana dulu gitu kan. Kenapa nggak harus sebagai antes aja gitu, sebagai worship leader yang kesana gitu kan. Ya karena kita harus minta hikmat Tuhan dulu. Itu yang penting. Hikmat Tuhan dulu. Kalau damai sejahteranya menunjukkan bahwa kita harus berkamuflase, just do it. Betul. Tapi kalau misalnya ternyata ya be yourself sana, just do it juga gitu. Intinya adalah tidak menggunakan kekuatan sendiri. Seperti Daud tadi, dia tidak menggunakan kekuatannya, tapi dia menggunakan kekuatan Allah justru ketika menghadapi Goliat, ya kan? Betul nggak? Betul. Gitu. Jadi mau dandannya apa kek, mau berperan sebagai apa? Kalau memang Tuhan bilang, oh kamu jadi pengamen dulu deh di situ, just do it. Lakukan saja. Dan benar-benar 100% gitu loh. Ketulusan dan berperannya betul-betul totalitas gitu di situ. Karena kenapa? Tuhan membackup kita juga totalitas kan di situ. Gitu. Berarti menarik banget ya Kak ya pembahasan kita tentang budaya yang pada akhirnya aku simpulkan bahwa ya yang paling dasar dalam kita merelevansikan budaya adalah tadi tetap pada kefanatikan yang kita berpegang pada kebenaran yang kita pegang, tapi dengan tidak ugal-ugalan menolak atau
menghempaskan Iya. kebudayaan itu Tanpa menghakimi lah. tanpa menghakimi, tapi berusaha menyelami, memahami, mengerti nilai-nilai budaya itu, dan pada akhirnya mencoba menggunakan kebudayaan itu sesuai dengan nilai dan fungsinya yang tepat dan dapat digunakan juga sesuai dengan konteks Alkitabiah tadi, menggunakan wayang untuk menceritakan kisah-kisah Alkitab atau kisah-kisah agama. Yes. Karena pada akhirnya di dalam Alkitab pun kebudayaan dan teologi Yesus pun juga berbudaya. Berbudaya. Ya, betul. Tradisi-tradisi Budaya Yahudi, Yesus apa sih? Yahudi ya? Yahudi, kan? Yudaisme. Dia masih melakukan tradisi Yudaisme tapi dengan tidak apa ya istilahnya? Tapi apakah nilai-nilai Yahudinya yang dia pakai? Bukan. Bukan kan? Ya, betul. Nah. Nilai-nilai kebenarannya itu tadi. Itu. Nah, maksudku. oke, Kak. Terakhir nih, boleh gak kasih closing statement nih? Karena kan ya kita tahu lah gereja khususnya atau secara umum orang-orang beragama nih masih sulit dalam merelevansikan sebuah kebudayaan dengan agama atau ilmu teologi. Religisme pun karena kan pada akhirnya masih terus ada pertentangan, pertikaian antara sisi kebudayaan dengan sisi agama atau teologis, dan ada juga golongan-golongan yang akhirnya seperti Kantes berusaha memahami, mengerti, mengkolaborasikan dan berusaha melihat itu sebagai bentuk ekspresi atau seni. Nah, bisa dikasih gak closing statement, pesan-pesan bukan cuma untuk orang Kristen tapi untuk khalayak umum nih, karena ini jadi masalah untuk umum gua juga. untuk Kantes juga, karena ini masalah umum nggak? Jedor gitu ya. Jedor gitu kan. Daniel ada ini dulu. Kantes dulu. Kita mah narasumber dulu kan. Kasih narasumber. Enggak lah, kita teman ya. Kita sama-sama di dalam Kristus. Intinya adalah nilai-nilai Kristus itu tidak boleh dihilangkan. Nilai-nilai Kristus tidak boleh dihilangkan. Nilai-nilai agama tidak boleh dihilangkan. Ya, nilai-nilai Kristus terutama ya. Itu mutlak. Jadi mau melakukan proses akulturasi budaya apapun, mau bekerja sama dengan ajaran agama apapun, nilai-nilai Kristus itu tidak bisa dikompromi. Tidak bisa dikompromi. Ya. Silakan melakukan kreativitas kreatif mungkin, setinggi mungkin imajinasinya, dan jadilah dirimu sendiri, jadilah akar budayamu sendiri gitu ya, dan nilai-nilainya tetap Kristus yang dipakai. Karena kenapa? Karena identitas kita sebagai warga kerajaan Allah. Ya, betul. Notabene-nya, percaya tidak percaya, ya dan amin, kita semua adalah warga kerajaan Allah. Betul. Gitu. Jadi saya dari Purwakarta gitu ya, kakak dari Medan, Nias. Yes. Batak. Nah, jangan lupakan identitasmu itu semuanya. Saya juga tetap Wilujeng Sumping gitu kan, tetap bisa berinteraksi dengan bahasa Sunda gitu kan ya. Tetap membuat lagu-lagu yang ada notasi-notasi etnik tradisi Indonesianya, tetap makan makanan Indonesia yang enak itu gitu ya. Itu paling mantap itu. Itu kan sesuatu yang enak untuk dijalankan dan enak untuk diberitakan juga. Ya, betul. Tapi kita beritakannya dengan nilai-nilai Kristus. Ya, nilai-nilai tidak Kristus. Ada penghakiman. Ya, buah roh lah ininya, karakternya gitu kan ya. Itu harus ada gitu ya di situ. Ya. Kasih, sabar dan sebagainya. Dan intinya adalah tujuannya untuk memberitakan bahwa Yesus adalah juru selamat kita semua. Itu. Mau mereka percaya atau tidak, saya Antes dari Purwakarta, Wilujeng Sumping gitu ya. Juru selamat saya Tuhan Yesus. Oke. Dan juru selamat Anda pun Tuhan Yesus. Menarik sekali ya pembahasan kali ini ya. Dan pesan-pesan yang fanatik. Yes. Fanatik. Yes. Tapi itu penuh dengan rasa hormat. Penuh dengan rasa hormat. Itu gospel. Gospel. Oke.
Menarik ya pembahasan kita hari ini ya. Sangat menarik. Dan saya percaya bahwa pembahasan kita ini justru membuka pemikiran dan pemahaman kita semua yang nonton hari ini, karena saya percaya bahwa pemahaman-pemahaman yang baru justru membuka pelayanan kita semakin luas. Membuka jendela pemikiran kita. Iya, betul sekali. Nah, teman-teman juga saya percaya bahwa kalau mau belajar budaya itu banyak. Ini beliau ini punya buku banyak sekali. Novel-novel ya kayak. Ada novel, ada buku pengetahuan juga, pendidikan juga, akademisah gitu ya, sama artikel-artikel akademis juga. Ya itu pokoknya mempelajari tentang budaya-budaya di Indonesia. Oke. Itu ini yang ku salut sekali bahwa ternyata di produksinya tuh di Amerika. Produksi di Amerika. Ya, publishernya ya di Oklahoma. Oklahoma. Dan setauku kalau nggak salah udah 40 lebih buku nih kan. 40 buku loh. Luar biasa. Jadi kalau teman-teman mau baca, mau ini bisa lah nanti beli lah ya Kak bukunya ya Kak. Karena gue percaya download bahwa aja, download bisa gratis kok. Download PDF juga bisa. Iya. Kalau suka nyuri ya. Tapi saya percaya bahwa ternyata budaya itu walaupun di Indonesia ini budaya banyak, kita bisa kok berkontekstualisasi. Kita bisa kok bagaimana nilai-nilai Kristen, nilai-nilai Alkitab itu bisa masuk ke dalam budaya tersebut. Bagaimana kita mengubah fungsi yang tadinya sinkritis menjadi yang rohani. Menjadi yang gitu. spiritual. Nah makanya teman-teman hari ini gue percaya kita banyak dapat sesuatu, dan gue percaya bahwa hari ini kita diberkati mengenai pembahasan kita hari. Mungkin Bro Ezra mau kasih statement closing? Terakhir aja ya, harus tutup ya. Iya, tutup dong. Segala sesuatu yang berlebihan tidak baik. Beragamalah secukupnya, tapi jangan pernah melupakan identitas kita sebagai manusia yang berbudaya. Karena pada akhirnya kebudayaan dan teologi tidak dapat dipisahkan. Karena budaya pada akhirnya adalah juga bagian dari ciptaan Allah yang akhirnya membuat keberagaman yang ada di dunia ini. Karena kan salah satu mandat kebudayaan adalah apa? Beranak cuculah dan bertambah banyak. Yeah. Berarti menciptakan suatu varian-varian dalam pemikiran, karya seni, ekspresi. Pada akhirnya budaya itu adalah identitas. Tapi kebenaran itu adalah suatu nilai dan prinsip yang kita pegang. Amen. Oke. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Terima kasih Kak Antes. Terima kasih Atas juga partisipasinya dan Atur semua nuhun. waktunya. Atur Kalau nuhun. bahasa Nias sahagele, kalau Ya. bahasa Batak mau lihat Waliate. sih. Sampai ketemu di Potnat selanjutnya. God bless you all. Bye. God bless you. Bye.